Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita sudah sampai di akhir pekan. Dalam salam pagi ini, saya kembali mengajak kita semua untuk membaca kitab Yosua. Kita melanjutkan di pasal yang ke-15. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hokla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Borhan bin Ruben, lalu naik ke lembah Akor. Batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di sebelah pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Me Neftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Yitnan, Zif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keiriot, Hezron, itulah Hazor, Amam, Sema, Molada, Hasar Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hazar Sual, Bersheba, dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ezem, El Tolat, Kesil, Horma, Ziklak, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon,
seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Esitaol, Zora, Asna, Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saarafim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Senan, Hadasa, Migdal-Gad, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmans, Kitlis, Giderot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib, Kehila, Aksib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desa-desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Pentingnya membatasi diri demi keutuhan bersama. Allah menyatakan batasan wilayah tiap suku di tanah perjanjian. Meskipun mereka masih bisa disebut sebagai keluarga besar, Tuhan Allah tahu bahwa persoalan wilayah dan tanah warisan berpotensi merusak ikatan yang terjalin di antara mereka. Tuhan tahu bahwa keserakahan dan ketidakpuasan adalah bagian dari sifat manusia. Dalam sifat itu, manusia tidak segan-segan mengambil hak milik orang lain demi kesenangan maupun kepuasannya. Di bagian firman Tuhan yang lain, bahkan Tuhan Allah berfirman secara lugas tentang larangan memindahkan batas tanah atau mengambil hak milik orang lain. Tuhan Allah sangat menjaga kebersamaan dan kesatuan umat, sehingga jangan sampai semua yang sudah terjalin dengan baik justru menjadi rusak hanya karena persoalan tanah warisan atau harta benda. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar tentang pentingnya berpuas diri atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Dengan rasa syukur pula, ini akan menolong kita untuk menjaga hubungan atau relasi dengan sesama, karena kita tidak tergoda dan tidak terjatuh pada pencobaan hanya oleh karena rasa tidak puas atas apa yang kita miliki. Kita telah memasuki bulan perdamaian. Dan di bulan perdamaian ini, mari kita belajar untuk menghargai dan menghormati kehidupan bersama, termasuk apa yang sesama kita miliki, agar relasi damai dapat terjaga. Dengan demikian, kita tetap hidup saling menyatu dan hidup berdampingan dalam
damai. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, melalui firman yang kami renungkan pada pagi hari ini, agar kami dapat terus menjaga ikatan kekeluargaan, bahkan kesatuan dengan sesama, dengan sikap yang baik, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan beri, sehingga kami tidak tergoda dan jatuh dalam pencobaan, oleh karena kami mengingini apa yang dimiliki oleh sesama kami. Kami rindu, kami hidup untuk memberkati, dan melalui kehidupan kami, banyak orang semakin diberkati pula oleh Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami dalam segala aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.